cara kita untuk mengelompokkan makhluk hidup. Klasifikasi ini sangat penting bagi kita agar memudahkan kita mempelajari sebuah objek. Contoh, kalau kita lihat di gambar, di sini ada banyak sekali gambar serangga. Nah, tanpa adanya klasifikasi, kita akan kebingungan menentukan mana serangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam sistem 5 kingdom, kemudian membuat kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Topik bahasan kita ada 5. Yang pertama, perkembangan sistem klasifikasi, tingkatan takson, sistem 5 kingdom, binomial nomenklatur, dan kladogram. Untuk sistem klasifikasi sendiri terdiri atas 3. Nah, berdasarkan timelinenya kita bisa lihat di sini. Pada tahun 300 sebelum Masehi dipelopori oleh Aristoteles. Tersebut adalah sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Dasar pengelompokannya adalah untuk tujuan-tujuan praktis. Kemudian yang kedua, pada abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 itu ada yang disebut sebagai sistem klasifikasi alami. Nah, dasar pengelompokannya adalah persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh. Yang ketiga adalah sistem filogenetik atau filogeni yang dipelopori oleh Carl von Linné atau biasa kita kenal dengan sebutan Carolus Linnaeus di abad ke-18. Nah, dasar pengelompokannya adalah selain morfologi juga sifat alamiah, anatomi, fisiologi atau fungsi tubuh, dan bahkan susunan DNA. Sehingga saat ini pengelompokan inilah yang kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya, sistem klasifikasi artifisial itu adalah sistem yang mengelompokkan suatu individu makhluk hidup berdasarkan satu atau dua ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kalau sistem alami ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi. Kemudian kalau filogenetik itu yang seperti disebutkan tadi dibuat berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson yang satu dengan yang lain. Nah, untuk masing-masing contohnya di sini ada sistem klasifikasi artifisial, yaitu buatan ya, tergantung siapa yang membuatnya. Contoh misalkan pada gambar kita melihat ada biji padi dan juga mangga. Nah, berarti pengelompokan ketika ada padi dan mangga kita bisa kelompokkan mereka ke dalam kelompok pangan ya, tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Kemudian contoh untuk yang alami, kalau misalkan alami itu berdasarkan morfologi, sehingga kalau kita merujuk pada contoh artifisial di atas, padi dan mangga itu sudah tidak mirip dari segi bentuk. Padi memiliki biji berkeping 1, sementara mangga memiliki biji berkeping 2. Sehingga untuk pengelompokan alami ini kita ambil contoh padi dan gandum. Mereka sama-sama merupakan tumbuhan monokotil. Kemudian yang terakhir, contoh dari filogeni ini adalah seperti gambar. Di situ ada anoa dan sapi. Nah, secara sekilas kita melihat bahwa mereka merupakan tidak mirip-mirip amat, namun keduanya merupakan dari famili Bovidae. Ya, ini mamalia besar yang memiliki ciri-ciri seperti yang terlihat ya. Secara morfologi mereka sama, memiliki dua pasang tungkai. Kemudian dari segi fisiologi mereka memiliki paru-paru sebagai alat untuk bernafas. Kemudian rangkanya juga mirip. Lalu secara filogenetik atau hubungan kekerabatan, kedua hewan ini masuk ke dalam famili yang sama, yaitu Bovidae. Nah, tingkatan klasifikasi yang kita kenal
itu disebut sebagai takson. Takson merupakan kelompok makhluk hidup yang anggotanya banyak memiliki persamaan ciri. Tingkatan takson merupakan tingkatan kelompok makhluk hidup. Sementara ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi ini disebut sebagai taksonomi. Nah, masih ingat kan Carolus Linnaeus? Nah, beliau itu adalah disebut juga sebagai bapak taksonomi. Nah, kalau kita lihat di gambar sini, ini adalah klasifikasi yang berdasarkan Linnaeus. Setiap level dari klasifikasi ini merupakan penempatan atau takson dari setiap kelompok makhluk hidup. Contoh, misalkan kita lihat kelompok tertinggi dari makhluk hidup itu pada gambar ini umumnya biasanya kelompok tertinggi itu digambarkan paling atas, namun agar konsep kita lebih kuat, di sini digambarkan kelompok tertinggi diletakkan paling bawah, yaitu domain. Domain di sini kita lihat terdiri atas 3 kelompok makhluk hidup yang besar, yaitu bakteria, eukarya, dan archaea. Kemudian setelah domain ini, makhluk hidup itu setiap domain-domain makhluk hidup itu terdiri lagi atas beberapa kingdom atau kerajaan. Contoh pada kasus domain eukarya itu adalah Animalia. Kemudian ke filum lagi, jadi setiap tingkatan ini memiliki banyak spesies. Kemudian pada kingdom itu juga masih memiliki banyak spesies. Kemudian kita lihat pada kingdom atau kerajaan ini adalah Animalia, karena kita akan merujuk pada spesies Panthera pardus. Nah, kemudian kingdom Animalia ini memiliki lagi banyak filum. Nah, salah satu filumnya itu yang sesuai dengan Panthera tersebut adalah Chordata. Nah, pada tumbuhan, kingdom itu tidak disebut sebagai kingdom, melainkan Regnum. Itu berlaku untuk tumbuhan maupun jamur. Nah, sementara filum pada hewan, namun penyebutan filum pada tumbuhan disebut sebagai divisio. Nah, lalu kelas sampai ke spesies itu untuk hewan dan tumbuhan semuanya sama. Nah, kelas untuk Panthera pardus ini adalah Mammalia. Kemudian setelah kelas Mammalia itu dibagi lagi atas beberapa ordo, yaitu ordo untuk Panthera adalah Carnivora. Setelah ordo terbagi lagi atas beberapa famili, yaitu Felidae, dan di famili Felidae terdiri atas banyak genus. Salah satunya adalah Panthera. Nah, di genus Panthera pun ada banyak sekali spesies. Nah, yang kebetulan ada pada gambar ini adalah Panthera pardus. Oke ya, jadi seperti itu cara membaca dari gambar ini. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat di internet itu banyak sumber yang meletakkan setiap tingkatan takson ini mulai dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah. Nah, kalau kita bisa lihat, makin ke bawah tingkatannya ini, makin banyak spesiesnya, namun persamaannya sangat sedikit. Makin ke atas, itu spesiesnya makin spesifik dan makin sedikit, namun persamaannya itu makin banyak. Nah, begitu juga kalau misalkan kita melihat diagram yang terbalik seperti piramida ya, itu berlaku seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau yang tadi kita melihatnya dari bawah ke atas, sekarang kita melihat dari atas ke bawah. Jadi makhluk hidup itu dibedakan atas domain yang tertinggi, kemudian kerajaan, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Untuk domain sendiri yang kita kenal tadi ada 3 ya. Ada bakteria, bakteri yang saat ini kita jumpai, kemudian archaea, bakteri purba, dan eukarya. Nah, eukarya ini diantaranya adalah masuk kelompok fungi, plantae, animalia, dan beberapa makhluk hidup lain yang bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk kingdomnya sendiri atau kerajaannya itu sebenarnya ada beberapa kali terbentuk. Nah, ada pada tahun 17
1935 itu oleh Linnaeus membagi kerajaan makhluk hidup itu terdiri atas 2 kingdom, yaitu Animalia dan Plantae. Kemudian oleh Haeckel di tahun 1866 membagi makhluk hidup ini menjadi 3, yaitu Animalia, Plantae, dan kelompok Protista. Nah, Copeland di tahun 1938 membagi kingdom atau kerajaan makhluk hidup itu menjadi 4, yaitu Monera atau kelompok bakteri, Protista, Plantae, dan Animalia. Nah, untuk sistem 5 kingdom yang dipropose oleh Whittaker itu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian Woose sistem 6 kingdomnya membagi Monera menjadi 2, yaitu Archaebacteria atau bakteri purba dan Eubacteria atau bakteri yang ada dan melimpah saat sekarang ini. Kemudian Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Lalu Ruggiero membagi di tahun 2015 membagi menjadi 7 kingdom, di mana di situ terdapat Bacteria, Archaea, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, yang terupdate itu di tahun 1993 pernah Cavalier dan Smith mempropos 8 kingdom, yaitu Eubacteria, Archaea, Archezoa, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Namun saat ini ilmuwan itu meyakini keberadaan 6 kingdom ini. Jadi kita tidak perlu menghafalkan semua ini, minimal kita tahu sejarah pembentukan setiap kingdom. Kemudian kita juga tahu sistem 6 kingdom itu terdiri dari apa saja. Nah, pertanyaannya, manusia masuk di kingdom mana? Manusia itu masuk pada kingdom Animalia. Nah, selanjutnya binomial nomenklatur. Kita masuk pada penamaan ilmiah, yaitu binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Di sini kita beri pewarnaan, bi artinya 2, nomial artinya nama, dan nomenklatur itu adalah aturan. Sehingga pengertian secara istilahnya adalah aturan penamaan makhluk hidup menggunakan 2 kata. Nah, aturannya itu seperti ini. Yang pertama, dia harus menggunakan bahasa Latin. Contohnya kita lihat Anoa lagi. Bahasa Latin dari Anoa adalah Bubalus coarlesi. Kenapa menggunakan bahasa Latin? Karena pengucapan untuk satu spesies itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya, dari satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga butuhkan satuan internasional yang bisa menyebutkan satu spesies yang mudah diterapkan oleh seluruh negara. Ya, mirip-mirip kayak misalkan dulu kita mengukur menggunakan 1 kaki 1 depa. Nah, satuan tersebut itu tidak bisa kita jadikan sebagai standar pengukuran karena perbedaan ukuran kaki maupun tangan seseorang. Sehingga satuan internasionalnya membuat sistem pengukuran seperti sentimeter, kilometer, dan seterusnya. Nah, pada biologi, untuk nama ilmiah itu menggunakan bahasa Latin agar tidak membingungkan bagi para ilmuwan dan lebih memudahkan. Kemudian yang kedua, menggunakan 2 suku kata. Kata pertama itu adalah genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies atau penunjuk jenis. Sekarang kita kasih contoh, misalkan Mangifera indica. Mangifera itu adalah nama genusnya. Ingat, kata pertama adalah menunjukkan genus. Kemudian indica itu menunjukkan penunjukan spesies atau penunjuk jenis. Nah, misalkan saya kasih contoh Homo sapiens. Itu adalah nama ilmiah untuk manusia. Maka Homo itu adalah genus, sapiens adalah penunjuk jenis. Yang ketiga, diawali huruf kapital. Nah, dari sini kita bisa lihat nama ilmiah dari Anoa itu adalah Bubalus coarlesi. Kita lihat di situ ada huruf kapital. Kemudian seperti membuat kalimat biasa pada bahasa Indonesia, maka kata yang melanjutkannya itu terdiri atas huruf kecil. Jadi Bubalus coarlesi tidak perlu kita menuliskan
kapital pada huruf Q di korelasi. Ya, contoh lainnya adalah Panthera tigris. Kita lihat huruf P-nya itu kapital, T-nya huruf kecil. Nah, kemudian aturan keempat di sini dicetak miring atau digaris bawahi. Contohnya, apakah kamu mau terapkan yang A dibalus korelasi atau mau terapkan yang digaris bawahi? Salah satunya saja ya. Dan ingat, garis bawah tidak spasi tidak usah digaris. Jadi digaris terpisah marga dan marga atau genus dan penunjuk spesiesnya. Nah, sekarang kita ke bahasan yang terakhir, yaitu kladogram. Kladogram atau kependekan dari kladistik dendrogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan antar organisme. Apa manfaat pembuatan kladogram ini? Yaitu untuk memudahkan kita melihat hubungan kekerabatan antar organisme. Seperti kita lihat di sini ya, ada contoh. Di sini ada model kladogram, ada manusia, simpanse, gorila, dan orangutan. Kita lihat bahwa manusia di sini dan primata ini memiliki hubungan yang kekerabatan yang dekat. Namun dari sini kita bisa lihat bahwa manusia itu lebih dekat dengan chimp dibandingkan gorila. Simpanse lebih dekat dengan gorila dibandingkan orangutan. Begitupun orangutan lebih dekat kekerabatannya dengan gorila dibandingkan orangutan dengan simpanse. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kladogram. Yang pertama, atau langkah pertama, buat dulu tabel karakter spesies seperti di bawah ini ya. Kita tuliskan misalkan, terserah apakah karakteristiknya kita mau letakkan di kolom pertama atau pada kolom pertama kita tempatkan spesies, itu terserah saja. Nah, di sini kita sudah punya 4 karakteristik dari suatu tumbuhan: spata, aromatik atau berbau harum, perbungaan jantung, dan memiliki rizoma. Kemudian ada spesies yang kita belum mengenalinya ya. Di situ ada spesies A, B, C, dan D. Nah, cara diisi tabel ini adalah kita mengidentifikasi dulu. Jadi misalkan ada 4 spesies yang kita belum mengenali namanya, A, B, C, dan D. Kita melihat apakah tumbuhan A memiliki spata. Nah, karena dia memiliki spata, maka kita berikan positif, tanda positif, atau kita bisa centang, atau bisa kita tulis 1 untuk iya, kemudian 0 untuk tidak. Nah, di sini kita lihat semua, baik A, B, C, dan D semuanya memiliki spata. Kemudian aromatis absen di spesies A atau tidak ada, jadi kita tidak usah tandai, atau kamu bisa memberikan tanda garis datar. Kemudian B itu memiliki aroma, C dan D juga sama. Begitu seterusnya. Jadi kita kasih plus kalau memiliki ciri-cirinya, dan minus atau tidak usah menulis untuk yang tidak memiliki ciri-cirinya. Langkah kedua, gambar diagram Venn. Mulailah dengan karakter yang dimiliki spesies tersebut dan ditempatkan pada bagian terluar. Jadi buat diagram Venn di mana bagian terluar itu adalah yang memiliki hampir spesies yang memiliki semua ciri-ciri ini. Kita gambar diagram Venn di mana karakteristik terluar merupakan karakteristik yang paling umum yang dimiliki oleh seluruh spesies yang ada. Nah, seperti ini misalkan. Terluar kita tempatkan spata, kemudian dilanjutkan aromatis, lalu perbungaan jantung, dan rizoma. Karena rizoma ini hanya dimiliki oleh satu spesies, yaitu spesies D. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi gambar diagram Venn-nya boleh lingkar seperti ini, atau boleh juga kita mulai dari kotak ya, seperti itu, terserah. Kemudian selanjutnya ubahlah diagram Venn menjadi kladogram dengan cara seperti 1.
Ciri-ciri yang paling umum pada diagram Venn yang terletak paling luar yang tadi dituliskan di ujung paling luar, yaitu sebelah kiri kita dari tanda panah kladogram. Pada kladogram mengikuti urutan diagram Venn dari luar ke dalam, sehingga tadi spata, kemudian aromatik, perbungaan jantung, dan rizoma. Begitu urutannya dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Semakin ujung ke kanan menunjukkan hubungan kekerabatan yang semakin dekat. Kita lihat contohnya di sini, ya. Kita masukkan di diagram di kladogram ini. Jadi tadi spata paling luar, kemudian aromatis, perbungaan jantung, dan rizoma. Ya sama kayak tadi diagram Venn dari luar ke dalam. Nah, out groupnya itu berada pada sebelah kiri kita. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita bisa lihat outgroup atau spesies tertua itu adalah spesies A, ya, tanpa kita harus mengetahui misalkan namanya, ya. Kemudian kita lihat di sini spesies termuda adalah spesies D. Lalu D dan C itu memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat dibandingkan dengan D dan B dan D dan A. Oke. Nah, satu lagi ada yang disebut MRCA atau Most Recent Common Ancestor. Nah, itu adalah moyang bersama, dimana kalau misalkan kita lihat yang ini share ancestral lineage atau garis keturunan. Nah, ini Most Recent Common Ancestor, yang ini yang ditunjukkan. Nah, tanda panah ini ke atas menunjukkan waktu. Nah, ini adalah model lain dari kladogram. Boleh kita model seperti yang bentukan tadi, atau boleh juga dengan cara seperti ini. Sebenarnya ada banyak sekali model-model kladogram yang biasa dipakai oleh ilmuwan, namun cukup ini saja dulu yang kita ketahui. Nah, selanjutnya silahkan kerja latihannya dengan mendownload LKPD pada link yang sudah dibagikan. Kita diminta untuk mengkarakterisasi dan membuat kladogram dari minion-minion lucu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.